Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 24 November 2020 dengan judul Mengetahui kenapa engkau mempercayai apa yang engkau percayai. Ayat inti, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Keterangan, saya melihat bahwa umat kesucian harus memiliki pengertian yang tepat akan kebenaran masa kini yang mereka akan peroleh dengan mengusahakannya dari kitab suci. Mereka harus mengerti akan keadaan orang mati karena roh-roh iblis akan muncul pada mereka dengan mengaku sebagai keluarga atau sahabat-sahabat yang kekasih yang akan menyatakan kepada mereka ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kitab suci. Mereka akan melakukan semua yang ada dalam kuasa mereka untuk membangkitkan simpati dan akan bekerja dengan mujizat di depan mereka untuk meneguhkan apa yang mereka nyatakan. Umat Allah harus dipersiapkan untuk menghadapi roh-roh ini dengan kebenaran Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa yang muncul itu adalah roh-roh iblis. Kita harus memeriksa dengan sebaik-baiknya akan landasan pengharapan kita, karena kita harus memberikan suatu alasan untuk hal itu dari kitab suci. Penipuan ini akan menyebar, dan mau tidak mau kita harus berhadapan dengan penipuan itu muka dengan muka. Kecuali kita mempersiapkan menghadapi hal itu, kita akan terjerat dan kalah. Tetapi, jikalau kita melakukan apa yang dapat kita perbuat sebagai bagian kita supaya siap menghadapi pertarungan yang terbentang di hadapan kita, maka Allah akan melakukan bagiannya, dan tangannya yang berkuasa itu akan melindungi kita. Ia lebih cepat menyuruh setiap malaikat keluar dari kemuliaan untuk memagari jiwa-jiwa yang setia, daripada membiarkan mereka ditipu dan disesatkan oleh mujizat-mujizat palsu dari iblis. Saya melihat kecepatan penipuan ini menyebar. Suatu deretan kendaraan ditunjukkan kepada saya, bergerak dengan kecepatan kilat. Malaikat menyuruh saya melihat dengan teliti. Saya tujukan mata saya kepada deretan kendaraan itu. Tampaknya seluruh dunia berada di atasnya. Kemudian ia menunjukkan kepada saya kondekturnya, seorang yang rapi dan agung, kepada siapa semua penumpang berharap dan menghormatinya. Saya menjadi bingung, lalu menanyakan pada malaikat yang membawa saya, siapakah dia? Ia berkata, itulah iblis, dialah si kondektur dalam bentuk seorang malaikat terang. Ia telah menawan seisi dunia. Mereka telah menyerah pada penipuan yang kuat, mempercayai suatu yang dusta sehingga mereka dapat dikutuk. Agennya, yaitu yang pangkatnya tertinggi sesudah dia, adalah masinis, dan agen-agennya yang lain dipekerjakan pada tugas-tugas yang berbeda-beda sebagaimana ia membutuhkan mereka, dan mereka semua sedang menuju kebinasaan dengan kecepatan kilat. Saya menanyakan malaikat itu, apakah tidak ada yang tertinggal? Ia mengajak saya supaya melihat ke arah yang berlawanan. Lalu saya melihat serombongan kecil sedang berjalan di atas jalan yang sempit. Tampaknya semua bersatu teguh oleh kebenaran. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 375 dan 376. Saudaraku yang kekasih, iblis menggunakan cara-cara yang menawan,
cara-cara yang rapi, bahkan ia akan muncul seperti malaikat terang, sehingga akan menyesatkan seluruh dunia. Dan ia membawa orang-orang yang terpengaruh menuju kepada kebinasaan. Mari kita membuka mata kita. Hati-hatilah dengan perangkap-perangkap yang sepertinya benar, namun dipalsukan oleh iblis. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kebutuhan kami adalah kuasa Tuhan, menyanggupkan dan menolong kami untuk membuka mata kami, agar kami tidak terperangkap dengan jerat-jerat iblis yang muncul seperti malaikat terang, yang sebenarnya membawa kepada kebinasaan. Berikanlah kami pertolongan hari ini ya Tuhan, dan tolong kami agar kami menghidupkan kehidupan sebagai umat-umat Allah yang percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Kami menyerahkan hari ini kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan memegang tangan kami, menuntun, menjaga dan memelihara kami sepanjang hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami mengadakan perjalanan dan urusan-urusan kami, diberkatilah keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.